van Hilbert. Het schiet prachtig! Very fine save from Anando Ari. Striker kita salah satu striker, tapi ya perlu waktu. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today we die for each other. Hasil Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia versus Yordania, babak pertama skor 2-0. Timnas U23 Indonesia sukses unggul sementara atas Yordania pada babak pertama pertandingan terakhir grup A Piala Asia U23 2024, Minggu, 21 April 2024. Laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar berakhir dengan skor 2-0 hingga turun minum. Dua gol pasukan Garuda diciptakan Marcelino Ferdinand melalui titik putih pada menit ke-21 dan Witan Sulaiman lewat build-up serangan dari lini belakang pada menit ke-40. Rafael Struijk menciptakan peluang emas pertama untuk Indonesia pada menit ketiga. Berawal dari umpan cutback Witan Sulaiman, tendangan Struijk yang berdiri bebas di depan gawang masih bisa dihalau kiper Ahmad Juaidi. Tempo permainan hingga menit ke-15 berjalan cukup cepat. Kedua tim sama-sama bermain menyerang hingga berbagai peluang pun tercipta secara bergantian, akan tetapi belum ada yang membuahkan hasil. Wasit Ammar Askanani menunjuk titik putih usai Rafael Struijk dilanggar Amer Rasem Jamous pada menit ke-21. Marcelino Ferdinand yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik. Skor 1-0 untuk keunggulan Timnas U23 Indonesia. Unggul 1 gol membuat pasukan Garuda sedikit mengendurkan tekanannya. Witan Sulaiman dan kawan-kawan lebih banyak menunggu di area pertahanannya sendiri, sambil sesekali berusaha mencuri bola dari penguasaan Yordania untuk melancarkan serangan balik. Timnas U23 Indonesia menambah keunggulan melalui gol Witan Sulaiman pada menit ke-40. Diawali build-up serangan dari lini belakang yang dibangun Rizky Ridho, kombinasinya bersama Fajar Faturrahman dan Marcelino Ferdinand diakhiri tendangan melengkung Witan. Permainan Timnas U23 Indonesia semakin baik usai unggul 2 gol. Memasuki akhir babak pertama, mereka justru kembali meningkatkan intensitas serangannya. Beberapa peluang tercipta, namun hingga turun minum skor 2-0 untuk keunggulan tim Merah Putih tidak berubah. Pertandingan itu akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium. Timnas U23 Indonesia butuh poin untuk lolos ke perempat final. Untuk lolos, Garuda Muda harus meraih kemenangan atau seri melawan Yordania. Sementara Yordania harus memenangkan pertandingan untuk lolos ke perempat final. Pelatih Yordania Abu Zema bertekad ingin meloloskan timnya. Ia menyatakan satu-satunya jalan adalah kemenangan atas Timnas U23 Indonesia. Tim Yordania masih termasuk di antara tim yang bersaing untuk lolos, kata Abu Zema dilansir dari Winwin. Dan kami belum mengucapkan selamat tinggal pada turnamen. Dan kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Indonesia, karena kami tidak punya pilihan selain meraih kemenangan, ujarnya. Saat ini posisi klasemen grup A dipimpin oleh tuan rumah Qatar dengan 6 poin. Qatar sudah dipastikan lolos ke perempat final dengan status juara grup A. Tim tuan rumah masih menyisakan satu pertandingan melawan Australia pada Minggu, 21 April 2024. Posisi kedua ditempati oleh Timnas U23 Indonesia dengan 3 poin. Yordania ada di peringkat ketiga, mereka mengemas 1 poin. Posisi juru kunci dihuni oleh Australia dengan 1 poin. Nama Jai Idzes tidak ada dalam daftar 28 pemain Timnas Indonesia U23 yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti Piala Asia U23 2024 pada awal yang lalu, padahal, Jai Idzes masih berusia.
23 tahun dan secara performa sangat luar biasa bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andaikan Jay Itzes dilepas oleh klubnya, tak ayal Indonesia bakalan garang, lebih-lebih nanti pertandingan pamungkas fase grup melawan Yordania, flashback. Saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada 21 Maret dan 26 Maret lalu, Jay Itzes tampil sebagai starter dan sukses menciptakan gol di pertandingan kedua. Shin Tae-yong pun mengaku sangat puas dengan penampilan pemain kelahiran Mierlo, Belanda tersebut. Jika Itzes bisa memperkuat Garuda Muda, akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa khususnya di lini belakang. PSSI menargetkan kepada Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Jika lolos semifinal Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia selangkah lagi menembus putaran final Olimpiade Paris 2024. Sesuai regulasi, tim-tim yang finish di peringkat 1, 2 dan 3 Piala Asia U23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang finish di peringkat 4, bakal mengikuti playoff kontra wakil Afrika demi memperebutkan satu tiket. Mengapa Jay Itzes tidak dipanggil meski sesuai data yang bersangkutan masih berusia 23 tahun? Berdasarkan aturan, pemain-pemain yang mentas di Piala Asia U23 2024 adalah maksimal kelahiran 1 Januari 2001. Pemain-pemain yang lahir pada 2000 ke atas atau kelahiran 31 Desember 2000 sekalipun, takkan diizinkan untuk ambil bagian. Karena itu, Jay Itzes yang kelahiran 2 Juni 2000, tidak diizinkan ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Tim nasional, Timnas, U23 Indonesia versus Yordania laga pamungkas Grup A Piala Asia 2024 akan kembali memasukkan Ivar Jenner. Dan mungkinkah Elkan Bagot dan Jay Itzes dipanggil dadakan oleh Shin Tae-yong? Akan tetapi tim Garuda masih akan mengabsenkan Ramadan Sananta yang masih harus absen satu laga lagi. Laga Indonesia U23 versus Yordania U23 akan dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Laga Indonesia U23 versus Yordania U23 akan dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran pertandingan penentu kelolosan pasukan Garuda ini akan tayang live via RCTI dan Streaming Vision. Indonesia yang sudah mengumpulkan 3 poin kini cuma butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke perempat final. Pada akhir klasemen, tim Garuda berpotensi menyamai torehan Qatar, 6 poin. Namun jika lolos, Indonesia hanya akan menjadi runner-up lantaran Qatar sudah dipastikan menjadi juara grup. Qatar unggul head-to-head, H2H, atas Indonesia. Sebaliknya jika Indonesia kalah, maka peluang untuk lolos akan dimiliki Yordania dan Australia yang saat ini sama-sama mengumpulkan 1 poin. Kedua negara ini punya peluang untuk mengumpulkan maksimal 4 poin andai memenangi laga terakhir. Indonesia kembali mendapatkan kedalaman skuadnya usai sanksi 1 laga Ivar Jenner berakhir. Selain itu, Garuda berpotensi memainkan Justin Hubner yang sudah turun di laga kedua melawan Australia lalu. Jenner sebelumnya mendapatkan kartu merah di laga perdana melawan Qatar. Absennya Jenner sempat membuat pelatih Shin Tae-yong memasang Nathan Jo Aon yang aslinya berposisi sebagai bek kiri sebagai jangkar lapangan tengah. Andaikan Elkan Bagot dan Jay Itzes, pastinya Indonesia semakin garang. Bakal jadi saingan di Timnas Indonesia, Martin Paes bereaksi usai lihat performa apik Hernando Ari. Termasuk Martin Paes, 4 pemain keturunan ini puji penampilan gemilang Hernando Ari di bawah Mister Hernando Ari Sutaryadi menjadi man of the match di laga Indonesia U23 versus Australia U23 pada Kamis. 18.4 malam waktu Indonesia Barat. Pujian pun banjir menghampiri dirinya, termasuk dari para pemain keturunan. Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Australia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan laga kedua Grup A Piala Asia U23 2024.
Gol semata wayang skuad Garuda Muda diciptakan oleh bek milik Borneo FC, yaitu Komang Teguh lewat sundulan kepala yang diawali dari skema set piece. Penampilan gemilang yang ditunjukkan Hernando Ari mengundang banyak pujian dari pencinta sepak bola Indonesia, bahkan rekan-rekannya pun tak luput memberikan apresiasi terhadap dirinya. Di antaranya ialah para pemain keturunan yang memberikan pujian terhadap penampilan Hernando Ari di bawah Mister Timnas Indonesia U23. Ada 4 pemain keturunan yang kedapatan memberikan pujian kepada kiper Timnas Indonesia U23 itu, mereka ialah Tom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen dan Martin Paes. Tom Haye memberikan pujian lewat story Instagram miliknya dengan memposting ulang unggahan Erick Thohir yang menunjukkan video Hernando Ari tengah menggagalkan penalti. Pemain milik SC Heerenveen itu memberikan emoji tepuk tangan yang mengartikan dirinya kagum atas penampilan luar biasa dari Hernando Ari. Paes memberikan komentar di unggahan yang menampilkan Hernando Ari resmi dinobatkan sebagai Man of the Match pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Australia U23. Kiper FC Dallas tersebut memberikan emoji api di kolom komentar postingan akun Instagram Timnas Indonesia itu. Tanpa berkata panjang, Martin Paes memberikan emotikon tepuk tangan sebanyak 3 kali. Sontak, beragam netizen yang juga memadati kolom komentar di postingan tersebut menanggapi kembali reaksi dari Martin Paes. Netizen Instagram berdoa supaya kiper keturunan Kediri, Jawa Tengah ini dapat segera membela Timnas Indonesia. Ditunggu loginnya bang, naturalisasi, red, tulis Huda Sunu. Aku tunggu debutmu, Timpal Radit 8242, abangku, kapan ambil sumpah WNI, tanya Ian Sofian. Adapun dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia berpeluang lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Erick Thohir ungkap hasil pertemuan dengan Emil Audero, mau bela Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara terkait hasil pertemuan dengan Emil Audero. Lantas apakah Emil Audero bersedia membela Timnas Indonesia atau tidak? Kepada awak media termasuk Bola Sport. Erick Thohir mengatakan bahwa pertemuannya dengan Emil Audero itu hanya sebatas silaturahmi. Sejak awal, Erick Thohir tidak ada pemaksaan kepada Emil Audero untuk mau membela Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Emil Audero merupakan pemain berposisi kiper yang mempunyai darah Indonesia dan Italia. Darah Indonesia Emil Audero ada dari ayah kandungnya yang lahir di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Emil Audero merupakan kiper berpengalaman yang kini memperkuat klub Italia, Inter Milan. Pertemuan Erick Thohir dengan Emil Audero karena saat itu Menteri BUMN tersebut sedang melakukan kunjungan ke Italia. Sebenarnya tidak hanya Emil Audero yang ditemui oleh Erick Thohir, pria asal Jakarta itu juga bertemu dengan mantan Presiden Inter Milan, Massimo Moratti. Saya berbicara kepada Emil Audero bahwa kami PSSI tetap terbuka kalau mau membela Timnas Indonesia. Tapi kami tidak mau istilahnya memaksakan, kata Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April 2024. Erick Thohir memang tidak pernah memaksa pemain-pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pemain-pemain keturunan saat ini seperti Justin Hubner, Nathan Choyaon, DLL memang bersedia mau membela Timnas Indonesia. Banyak sekali pemain-pemain keturunan yang kini membela Timnas Indonesia, tentu saja kehadiran mereka menambah kuat Timnas Indonesia. Kami memang tidak memaksa pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia. Baru-baru ini pemain Belanda keturunan Toraja, Navarone Voor, dikabarkan ingin membela Timnas Indonesia. Setelah Indonesia mengalahkan Australia 1-0. Navarone Voor yang kini bermain untuk tim kasta tertinggi Liga Belanda, Vitesse Arnhem, memiliki garis keturunan Indonesia. Meski memiliki kewarganegaraan Belanda, Navarone Voor dikabarkan ingin membela Indonesia melalui jalur timnas senior. Navarone Chesney Voor lahir di Opheusden, salah satu kota di Provinsi Gelderland, Belanda. Lahir pada 4 Februari 1992, Navarone Voor baru saja merayakan ulang tahun yang ke-27. Memiliki tinggi 170 cm, ia memiliki posisi utama sebagai gelandang serang. Voor juga bisa bermain di pos sayap kanan maupun kiri, seperti dilansir bolasport.com dari Transfermarkt.
Bareng Vitesse Arnhem, Navarone Voor dapat mengunci satu posisi di skuad inti. Musim ini, dia tampil dalam 30 laga di semua ajang dengan sumbangan 3 gol dan 5 assist. Navarone juga pernah meraih Piala Belanda bersama Vitesse Arnhem. Itu adalah gelar pertama Vitesse dalam 125 sejarah klub. Adapun di level internasional, Navarone pernah membela timnas U19, U20, dan U21 Belanda, dilansir Bola Sport. Dari Kareba Toraja, Navarone Voor memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Orang tua Voor adalah orang Indonesia asli seperti kakek neneknya. Sang nenek, Christina Seru, berasal dari Kalimbuang, Kepala Pitu, Toraja Utara. Sedangkan sang kakek adalah Voor yang berasal dari Ki, Maluku Tenggara.